Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Para santri yang saya hormati, ibu-ibu, bapak-bapak dan pemirsa dimanapun Anda berada, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kedua kalinya rahmat dan salam semoga dicurahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri yang saya hormati, pada pertemuan kali ini kita akan mengkaji kitab Adabul Alim wal Muta'allim yang dikarang oleh Imam Syekh Hasyim Asy'ari. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang adabul muta'allim fi durusihi, yang sub pembahasan tentang seorang yang mencari ilmu harus mempunyai cita-cita besar menjadi orang yang alim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takun, hendaknya ada apa himmatuhu, cita-citanya orang yang mencari ilmu, ay talibul ilmi, fi talabil ilmi, di dalam mencari ilmu ada ahliyatan, itu adalah tinggi. Fala yaktafi, maka tidak mengambil cukup siapa muta'allim biqadilil ilmi, dengan sedikitnya ilmu, ma'imkan katsirihi, beserta mungkinnya banyaknya mendapatkan ilmu. Wala yaktani, dan jangan menerima siapa muta'allim, orang yang belajar, min irsil anbiya'i, dari warisan para nabi, artinya ilmu, biasirin, dengan sedikit, wala yuakhiruh, dan tidak mengakhirkan, menunda, dan tidak menunda siapa muta'allim tahsila faidatin, untuk mendapatkan faidah, tamakkanah, yang memungkinkan siapa muta'allim minha, dari faidah. Fa inna litakhiri, maka sungguhnya itu bagi menunda, afatun, apa beberapa bahaya. Wali annahu, dan karena sungguhnya muta'allim, idza hasalaha, apabila mendapatkan siapa muta'allim ha, pada faidah, fi zamani, dalam zaman al-hadiri, yang sekarang, hasolah, maka mendapatkan siapa muta'allim fisani, pada waktu yang kedua, wairaha, pada faidah yang lain, wayaltanim, dan mengambil keuntungan, wayaltanim, dan memanfaatkan siapa muta'allim waktu farawihi, pada waktu kosongnya muta'allim, wa nasyatihi, dan waktu energiknya muta'allim, wa zamani afiyatihi, dan waktu sehatnya muta'allim, wa sarhi syababihi, dan waktu masa awal mudanya muta'allim, qabla urudil mawani'ih, sebelum datangnya beberapa halangan untuk mendapatkan ilmu. Perhatikan dulu. Wal takun himmatuhu fi talabil ilmi aliyatan. Orang yang mencari ilmu hendaknya punya cita-cita yang tinggi. Orang yang cari ilmu harus punya cita-cita menjadi orang yang alim. Orang yang mencari ilmu harus mempunyai cita-cita orang-orang yang profesional dalam bidangnya.
Nah, ketika dia belajar ilmu tauhid harus punya cita-cita orang yang ahli di bidang ilmu tauhid. Istilahnya min ahli ilmi tauhid. Ketika dia itu belajar ilmu fikih, bagaimana dia itu menjadi orang yang ahli bidang ilmu fikih hingga menjadi faqih. Nah, begitupun ketika dia belajar ilmu tasawuf, maka dia ingin punya cita-cita menjadi orang yang ahli ilmu tasawuf. Maka ketika dia belajar ilmu tauhid, dia belajar dengan kitab yang paling kecil, Aqidatul Awam, dia baca, dia hafalkan. Setelah hafal dan paham, naik kepada kitab Kifayatul Awam. Nah, setelah Kifayatul Awam sudah ahli, lalu naik pada kitab Hamsatul Mutunin. Setelah Hamsatul Mutunin dia kuasai, lalu naik kepada kitab Ad-Dasuki. Dasuki naik, dia masuk pada kitab Maqalatul Islamiyin. Maqalatul Islamiyin sudah ahli pindah Al-Luma. Al-Luma ahli pindah pada Al-Iban Suludiana. Begitu ahli, kemudian naik lagi Al-Fasluh fil Nihal wal Nihal wal Ahwa. Begitu ahli, lalu Al-Farqu bainal Firaq. Selesai itu baca Al-Iqtisad fil I'tiqad. Begitupun terus begitu. Begitupun ketika belajar fikih, kitab dari Safina, Sulam, Takrib, Fathul Qarib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Iqna, Muhazzab, Majmu', Al-Um, Al-Mughni, Munil Muhtad, Sarhu Ma'anil Asad, Al-Mudawwanatul Kubra. Terus begitu dipelajari. Kemudian kitab-kitab yang baru, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, Al-Qadaya Al-Mu'asirah. Itu kita pelajarin semua supaya menjadi orang ahli ilmu fikih. Begitupun seterusnya. Ketika belajar ilmu nahwu, mulai dari awamil, muhtasar, kemudian imriti, kemudian kawakibud durriyah, naik kepada alfiyah, naik ke Ibnu Aqil, naik kepada hadari, kemudian naik pada Awdahul Masalik, lalu naik pada Alkitab. Wah, gitu kan. Jadi jangan belajar enteng-enteng, belajar awamil tak hatam-hatam pasal lagi ya korong. Sudah kayak begitu, ngambil kita hatam lah abiniyah. Bada tak bada? Bada tak bada? Yang cukup mela ini ya. Saya dulu punya siswa ketika saya jadi kepala sekolah di Sanawiyah. Yang laki-laki kelas 3 Sanawiyah, yang perempuan kelas 2 Sanawiyah, alake abini. Juga bayangkan, siapa di sini kelas 3 Sanawiyah? Selake kelas 3 Sanawiyah, sebini kelas 2 akabin. Pas waktu ujian waktu ujian UN itu masih ada UN. Ini kok murid saya hilang satu, mana ini dicari. Dia tengin ke Roma, tuan para pantujuk dan kuadi berpada mantan. Macam kafurun apa kau bisa. Nah, benar masih alim. Maka di sini kalau ngaji cakung tangkung, malai'ah, alim. Begitupun ketika belajar ketika belajar hadis, kemudian kitab yang kecil Arba'in An-Nawawiyah, kemudian naik Bulughul Maram, kemudian naik Riyadhus Shalihin, kemudian naik kitab Bukhari, nanti itu hadis, kitab hadis Muslim, Sahih Muslim, terus sampai nanti kitab-kitab yang lain, supaya dia menjadi orang yang hebat. Maka kata Hasyim Asy'ari, hendaknya cita-cita orang yang mencari ilmu itu cita-citanya tinggi. Fala yaktafi biqadiri ilmi ma'imkani katsirihi. Jangan dia sudah ngambil cukup dengan ilmu yang sedikit kalau memungkinkan untuk mendapatkan ilmu yang banyak. Kamu jangan menerima hanya ngaji sulam kalau sampean bisa ngaji kitab Majmu' yang 20 jilid. Jangan sampai nerima ngaji tafsir hanya tafsir Jalalain kalau sampean bisa ngaji kitab Mafatihul Ghaib yang 30 jilid, mau ngaji kitab Ruhul Ma'ani yang 14 jilid, masih bisa ngaji kitab sampean itu misalnya Al-Kasab Jamahsari 3 jilid. Kalau masih bisa sampean mengkaji misalnya itu At-Tafsirul Munir 14 jilid. Kalau masih mungkin kan sampean ngaji misalnya itu kitab kitabnya yang kitab-kitab sekarang misalnya itu seperti misalnya kitab Tafsir Quranil Azim misalnya yang dikarang oleh Bintu Syati
atau Fidal Quran milik Said Qutb misalnya, atau Al-Manar milik Muhammad Rashid Ridha, dan misalnya Al-Jawahir milik Syekh Ali At-Tantawi misalnya, atau tafsir Indonesia yang berbahasa Indonesia misalnya Al-Misbah milik Syekh Quraish Shihab misalnya. Begitupun kitab tafsir yang lain, supaya apa? Ilmunya banyak. Maka jangan menerima dengan ilmu sedikit kalau masih mungkin kan mendapat ilmu yang banyak. Wala yaqna min irsil anbiya biyasirin. Jangan kamu menerima dari warisan para nabi dengan pendapat yang sedikit. Artinya apa? Al ilmu warasatul anbiya. Kata hadis yang panjang, walaupun itu ada yang menyatakan bukan hadis, itu kalau kita baca kitab-kitab itu misalnya Ta'limul Muta'allim yang kali Imam Az-Zarnuji, atau yang kata mana Al-Ilmu wa Fadluhu Ibnu Abdil Bar, atau misalnya jilid pertama Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali, katanya apa? Bahwa para nabi itu tidak mewariskan uang emas dan perak, tapi mewariskan apa? Ilmu. Orang yang mengambil ilmu berarti mengambil bagian yang banyak. Artinya apa? Kata ini yang dimaksud, kamu jangan hanya mendapatkan ilmu yang sedikit, kamu jangan menerima hanya mendapatkan ilmu yang sedikit, berarti harus ilmu yang bagaimana caranya? Ya belajar. Tak kena main, tak mensuruh belajar pun mensuruh omong sampai kalau 2 malam tak tidur. Mensuruh belajar hilang beda tak beda. Oh, ajar mau naik bin surau omong dia dengan kibir saya. Tak tenapu sepulah ada lunglai.ถึง tak nyaki minta apa jom datang bulan ni. Oh, bulan datang tok. Beda tak beda kayak itu. Untung masalah ada yang nak adik bulan. Yang bini sandik bulan tok. Yang sangka siapa yang sepu. Siapa yang katakan apa yang sepu kayak laki siapa itu? Nah, lah kancan itu pada adik bulan itu. Nah, yaitu. Nah, maka katanya itu kamu jangan menerima warisan yang sedikit dari para nabi. Apa warisan nabi itu? Adalah ilmu. Wala yu'akhiru ta'sila fa'idatin tamakkana minha fa inna lit-ta'khiri afatun wa li'annahu idza hasalaha fi zamanil hadir hasala fi sadi ghairaha. Maka dia itu jangan sampai menunda-nunda untuk mendapatkan ilmu. Jangan menunda-nunda untuk mendapatkan hal-hal yang bermanfaat. Kalau mungkin segera didapatkan. Kalau bisa didapatkan sekarang, tidak usah untuk besok. Karena menunda-menunda belajar, menunda-menunda pekerjaan itu akan membahayakan kepada masa depan orang yang belajar. Seharusnya sampai belajar sekarang masih mau belajar besok. Sekarang yang sudah pintar bahasa Inggris harus besok. Itu berbahaya. Kalau kita giat bisa belajar sekarang ilmu, maka besoknya bisa belajar yang lain. Kalau sekarang kamu bisa belajar ilmu mantik, besoknya bisa belajar ilmu arut. Kalau sekarang bisa belajar ilmu mustalah, besoknya bisa belajar ilmu ulumul Quran. Kalau sekarang sampai bisa belajar ilmu balaghah, besoknya bisa belajar ilmu hadis. Begitupun. Maka itu kalau bisa mungkinkan dapat sekarang, jangan ditunda besok. Ditambah lagi apa katanya? Wa yaltanim waqta faraghihi wa nasyatihi wa zamani afiyatihi wa syarhi syababihi qabla urudil mawani'i. Bagaimana kita memanfaatkan waktu-waktu kosong kita dengan baik? Kapan waktu kosong? Oh, setelah subuh, manfaatkan untuk belajar. Kapan waktu kosong? Setelah isya, manfaatkan untuk belajar. Kapan waktu-waktu kosong? Duhur, manfaatkan untuk belajar. Dan juga manfaatkan masih waktu-waktu energik. Belum waktu loyo dan ngantuk. Gimana mau belajar? Hafalan Quran nggak hafal-hafal kalau yang ngantuk itu ya. Nih perempuan yang belajar Quran ngantuk, apalah? Maka siapa lelang, nak boleh kik ngapa lagi? Tambah lagi aja ilan, bu. Berdas saja ilan, bu. Maka di sini manfaatkan waktu-waktu masih semangatnya, dan juga manfaatkan waktu sehatnya. Malah sakit apa jong, mau tak sakit apa jong.
Mungkin saya ada tak bajang tak itu mbok sebu kalabi ajam nak jaga kita jaga. Beda tak beda kayak itu? Kalabi ajam beda. Oh. Berarti ini pada bi ajam untuk saya berikan sandal itu. Surau bagi ka fikri malai beri pakan. Ya itu. Maka kita ini waktu masa sehatnya kita manfaatkan. Wasari syababihi, coba kita manfaatkan masih muda kayak sampan. Syarih syababihi ini artinya awal-awal masa mudanya. Kayak sampean ini masih muda, sehat, badan sehat, tidak gampang sakit kecuali yang suka sumpak. Ada nih sumpek ketol itu gampang sakit orang sumpekan itu. Beda kayak itu tah. Kayak kuburan tua, cemerut, hidup sementara kok cemerut terus. Yang bahagialah, walaupun belum punya uang. Nah, sebelum kita ada hal-hal yang menghalanginya, orang kayak saya nggak kayak sampean mau belajar saya nggak bisa, masih sibuk dengan urusan pondok, urusan mencari uang, urusan anak, macam-macam sudah nggak bisa belajar kayak dulu. Kalau dulu masa belajar saya masih mondok. Pagi ini, siang hanya tidur jam 10:30 istiwa sampai 10:30 istiwa. Malam tidurnya kita ini mulai 10:30 baru nanti jam 12 istiwa. Saya itu nggak tidur belajar dong. Kalau nggak ngaji Quran belajar terus. Begitupun ketika ke Jakarta, ketika saya kuliah dulu di Lipia di Jamiatul Imam Ahmad Ibn Saud. Itu siang nggak pernah tidur, malam itu tidurnya jam berapa? Tidurnya malam jam 12, jam 3 sudah bangun. Terus itu belajar, kalau nggak ngapalin baca, kalau nggak terus masa mudanya. Nah, kalau sekarang nggak bisa, sudah KO kalau kayak itu. Iya. Nah, maka karena itu kita masa mudanya harus dimanfaatkan sebelum ada penghambat. Wal yahdar, hendak hati-hatilah min nadri nafsihi, saking melihat dirinya sendiri, bi'ainil kamalih, dengan pandangan sempurna, wal istighnai, dan merasa cukup, merasa tidak butuh, anil masaih, dari beberapa guru. Fa inna dzalika, maka sungguhnya menganggap dirinya sempurna dan tidak butuh pada guru, ainul jahli, adalah hakikat dari kebodohan, wal haqqi, dan hak, bukan wal hamaki, keliru. Wal hamaki ada minnya itu ya. Wal hamakilan kemprong, bodoh bahasa kita. Waqad qalan, sungguh berkata Sayyidut Tabi'in. Siapa Sayyidut Tabi'in? Siapa namanya? Sa'id bin Jubairin. Siapa? Imam Sa'id ibn Jubair radhiyallahu anhu. La yazalu, terus menerus, ar-rajulu, siapa laki-laki, aliman, itu alim, ma ta'allamu, selama belajar siapa laki-laki, fa idza tarakah, apabila meninggalkan siapa laki-laki, at-ta'allumah, pada belajar, wa dhanna, dan menduga siapa laki-laki, anu sunnah laki-laki, qad istaghna, maka sungguh merasa cukup, fahuwa, maka adapun laki-laki, ajhaluma, yaitu paling bodohnya satu, yakunu, yang ada, apa ma. Apa kata di sini? Wal yahdhar min nadri nafsihi bi'ainil kamali wal istighnai anil masayih. Hati-hati, hindarilah kamu mandang dirinya sendiri sudah sempurna. Hindari menganggap dirinya sudah alim. Hindari menganggap dirinya sudah pintar. Hindari itu. Dan apalagi dia juga hindari merasa dirinya tidak butuh guru lagi, merasa sudah tidak usah belajar pada orang lain. Hindari. Kenapa? Katanya fa inna dzalika ainul jahli wal hamki. Karena hakikat itu,
Karena semacam itu adalah hakikat daripada kebodohan dan kesembronoan. Jadi ketika orang itu sudah merasa sempurna, merasa alim, sudah tidak merasa tidak butuh guru, detik-detik itulah sebenarnya di dalam kondisi bodoh. Detik-detik itulah sebenarnya dalam kondisi goblok. Kalau hamko bahasa kita ini goblok. Ada yang betul gendeng. Ini kun bodoh, gendeng. Maka bahasanya itu ahmak atau hamko. Apa katanya? Wa qala sayyidut tabi'in Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu. Seorang ulama besar yang mempunyai gelar namanya Sayyidut Tabi'in. Jadi zaman tabi'in bukan zaman sahabat. Apa katanya? Katanya Sa'id bin Jubair, la yazalu rajulu 'alima ma ta'allama fa idza taraka ta'allama wa dhanna annahu qad istaghna fa huwa ajhalu ma yakunu. Seorang itu akan alim terus menerus selama dia mau belajar. Artinya ilmu bertambah dan bertambah. Dan ketika orang itu sudah tidak belajar dan mengira dan menduga dirinya sudah cukup ilmunya, sudah merasa banyak ilmunya, maka pada waktu itu adalah orang yang paling bodoh. Paling bodoh. Enggak, karena itu di sini katanya belajar dengan sungguh-sungguh, hindari merasa dirinya sempurna, merasa dirinya sudah tidak butuh guru, karena pada waktu Anda itu akadnya adalah bodoh dan kemprong. Dan dipertegas oleh pernyataan seorang imam Sa'id bin Jubair yang diberi gelar Sayyidut Tabi'in. Apa katanya? Seseorang itu akan terus, orang itu akan alim, akan pintar selama dia terus belajar. Dan orang itu menjadi orang yang paling bodoh ketika berhenti belajar. Dalam konteks sekarang ilmu kan berkembang. Kalau sudah nggak belajar ketinggalan. Kalau saya ini kan orang ekonomi, harus baca riset setiap hari. Hasil penelitian ini sudah, kalau nggak baca sudah ketinggalan. Namanya riset, hasil penelitian, harus baca jurnal untuk mengikuti perkembangan ekonomi terkini. Baik itu fiskal, moneter, kita harus baca semua. Kalau saya baca ekonomi makro, ekonomi mikro, kita melihat ekonomi makro, kita melihat antara IS dan LM, antara keseimbangan pasar barang dan pasar modal. Kita harus mempelajari ekspor dan impor. Kita harus baca itu semua kurva. Kita harus baca AS dan LM, terus kita baca supaya kita mengikuti. Belum lagi kita mengikuti tentang perkembangan pemasaran. Nah, mulai dari teori 4P, product, price, place, promotion, harus kita ikutin semua. Kalau ketinggalan, waduh, kalau berhenti sudah bodoh. Nah, begitupun kita berhenti merasa pintar, waduh bodoh. Kita harus baca terus supaya cepat alim. Selama dia mau belajar, maka dia akan menjadi orang yang alim. Tapi ketika dia berhenti belajar, akan menjadi orang yang paling bodoh. Apalagi dirinya merasa sudah pintar, merasa dirinya sudah tidak butuh belajar lagi. Itu lebih berbahaya. Jadi kesimpulannya, kita sebagai santri harus belajar dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu yang banyak. Kamu jangan rela dengan kamu ilmunya sedikit, jangan rela sampai bodoh. Dan setiap aktivitas segera dikerjakan, jangan ditunda-tunda. Karena kalau ditunda-tunda akan membahayakan. Dia akan banyak pekerjaan-pekerjaan yang termenggalai. Orang yang taktis, orang yang sigap, orang yang segera melaksanakan kewajibannya, maka dengan mudah dia akan mengerjakan yang lain. Maka karena itu harus mampu memanfaatkan waktu kosongnya, waktu energiknya, waktu sehat, masa mudanya, sebelum ada hambatan-hambatan yang menghalangi untuk belajar. Yang lebih dari itu, hindari dirinya merasa sempurna, merasa tidak perlu guru, karena itu hakikatnya adalah kebodohan dan kebodohan. Dan orang akan terus mempunyai ilmu, terus menjadi orang alim selama dia terus belajar. Tapi ketika dia berhenti belajar, apalagi dia merasa dirinya sudah cukup, maka pada waktu itulah adalah orang yang paling bodoh. Inilah yang kita sampaikan pada malam ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.